Langit ketujuh, dari kitab Kosmos hingga Kuantum. Langit ketujuh bukan sekadar istilah puitis atau metaforis dalam agama. Dalam berbagai kitab suci seperti Al-Quran, konsep tujuh langit disebut secara eksplisit, sebuah susunan kosmik yang bertingkat dan bersusun, membawa makna spiritual sekaligus misteri fisikal. Tapi mungkinkah di balik istilah langit itu tersembunyi struktur kosmologis yang bisa dijelaskan melalui sains modern? Kita berada pada batas antara wahyu dan teleskop, dan pertanyaannya, apakah keduanya melihat ke arah yang sama? Dalam ajaran Islam, tujuh langit digambarkan sebagai lapisan-lapisan penciptaan, dengan setiap tingkat memiliki karakteristik dan fungsi tertentu. Langit ketujuh adalah langit tertinggi, tempat Sidratul Muntaha berada, dan menjadi titik akhir perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di sana, Nabi berbicara langsung kepada Tuhan, tanpa perantara malaikat. Ini adalah ruang tertinggi dalam hierarki spiritual. Tapi apa yang dimaksud dengan langit dalam terminologi wahyu? Apakah ini langit fisik atau metafisik? Sains modern mengenal konsep multiverse dan dimensi ekstra dalam teori string dan teori M. Dalam pandangan ini, alam semesta kita mungkin hanya satu dari banyak lapisan realitas yang tak bisa kita lihat secara langsung. Fisikawan seperti Michio Kaku dan Brian Greene mengusulkan bahwa ruang dan waktu bukan satu-satunya bentuk eksistensi. Ada realitas paralel dan dimensi tersembunyi yang melampaui persepsi kita. Menariknya, dalam kerangka ini, konsep langit bertingkat menjadi masuk akal secara matematis dan metaforis. Teori kuantum bahkan memberi petunjuk akan keanehan realitas yang bersifat tak terduga. Dalam mekanika kuantum, keberadaan partikel ditentukan oleh kemungkinan, bukan kepastian. Ini menciptakan sebuah dunia di mana keberadaan bisa berganda, dan realitas bisa terhubung secara non-lokal. Konsep ini tak jauh dari ide bahwa alam semesta bisa memiliki lapisan realitas yang tidak bisa dicapai oleh panca indera biasa. Mungkinkah langit-langit yang disebut dalam kitab suci adalah representasi dari berbagai lapisan eksistensi ini? Jika kita menengok ke budaya kuno, hampir semua peradaban besar memiliki versi sendiri tentang langit bertingkat. Dalam mitologi Babilonia, langit dibagi menjadi 7 zona planet. Dalam kepercayaan Hindu, ada 7 loka atau dunia atas. Bahkan, dalam kabalistik Yahudi, terdapat struktur sefirot dan langit-langit spiritual yang menaungi jiwa manusia. Kesesuaian angka ini menunjukkan bahwa konsep langit bertingkat bukan milik satu agama atau budaya, melainkan warisan kosmik kolektif umat manusia. Langit ketujuh sering digambarkan sebagai tempat kedamaian total, cahaya sempurna, dan kedekatan tertinggi dengan Sang Pencipta. Dalam konteks ini, langit bukan hanya struktur spasial, tetapi juga jenjang kesadaran. Hal ini membuka pertanyaan penting. Apakah perjalanan spiritual sebenarnya adalah naiknya kesadaran manusia dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, hingga mencapai puncak makrifat? Maka langit tak hanya di luar sana, tetapi juga di dalam. Secara astronomi, kita tahu bahwa alam semesta terbagi dalam lapisan, dari atmosfer bumi hingga batas heliosfer, galaksi, dan struktur supercluster. Dengan teknologi seperti teleskop James Webb, kita melihat jauh ke masa lalu, ke tepi waktu. Namun, tetap ada batas kosmik, cakrawala partikel, di mana cahaya tak bisa menjangkau kita. Apakah batas ini bisa dimaknai sebagai pintu langit dalam versi fisikal? Sains mulai mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu di balik yang bisa kita ukur. Ada juga pertanyaan filosofis yang muncul. Jika langit ketujuh adalah tempat tertinggi yang bisa dicapai makhluk dan tempat turunnya wahyu, mungkinkah ada relasi antara gelombang elektromagnetik tertentu dengan frekuensi spiritual tertentu? Banyak ilmuwan dan peneliti spiritual meyakini bahwa segala sesuatu, termasuk doa, kesadaran, dan firasat, punya resonansi tersendiri. Apakah wahyu itu juga semacam transmisi yang hanya bisa diterima di frekuensi tertentu? Menariknya, dalam fisika kuantum dikenal istilah entanglement. Dua partikel bisa terhubung meskipun berjauhan secara fisik. Jika diterapkan secara spiritual, ini mirip dengan konsep qalb, hati, yang bisa menerima pengaruh ilahi dari atas meskipun tidak terlihat secara fisik. Mungkinkah langit ketujuh adalah tempat sumber pusat energi spiritual yang menyambungkan seluruh realitas ke satu titik cahaya transenden? Dalam sains, masih banyak misteri tentang asal-usul energi, gravitasi, dan kesadaran.
Namun, semakin maju riset dilakukan, semakin banyak pula kesesuaian dengan gagasan-gagasan dalam kitab suci. Perjalanan menuju pemahaman langit ketujuh bisa jadi bukan soal pergi keluar angkasa, tapi perjalanan menembus batas persepsi. Dari sisi agama, sains menjadi jembatan. Dari sisi sains, agama bisa menjadi peta. Akhirnya, langit ketujuh bukan sekadar angka simbolik, tetapi mungkin petunjuk tentang struktur alam semesta dan hierarki kesadaran. Kita mungkin belum punya teknologi untuk mengukurnya secara mutlak, tapi intuisi manusia, wahyu ilahi, dan teori ilmiah sedang menuju titik temu yang sama. Dan saat itu terjadi, mungkin kita akan menyadari bahwa langit ketujuh bukan sekadar di atas sana, melainkan juga dalam diri kita sendiri.